Kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat hancur dihantam 4 rudal. Kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat hancur dihantam 4 rudal. Kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat US Navy yakni USS Durham hancur dan tenggelam setelah dihantam 3 rudal anti kapal. Peristiwa ini terjadi di Samudra Pasifik. Menurut laporan yang dikutip dari Breaking Defense, kapal perang USS Durham menjadi sasaran tembak kapal frigat militer Kanada, HMCS Regina, kapal perusak militer Amerika Serikat USS Lake Erie, kapal patroli Brunei Darussalam KDB Darul Ehsan, dan kapal selam tempur USS Jefferson City. Kapal USS Durham sendiri memang sudah pensiun dari tugasnya bersama Angkatan Laut Amerika Serikat sejak 25 Februari tahun 1994. Kapal angkut militer Amerika Serikat ini ditenggelamkan setelah dijadikan target dalam latihan gabungan militer Amerika Serikat dengan sejumlah negara bertajuk RIMPAC 2020. 2 rudal anti kapal yang diluncurkan oleh HMCS Regina dan USS Lake Erie merobek lambung kapal USS Durham. Setelah itu, giliran KDB Darul Ehsan yang menyerang USS Durham dengan rudal Exocet buatan Prancis. Yang terakhir, kapal selam USS Jefferson City melepas torpedo MK48 yang mengirim kapal tua itu tenggelam ke dasar Samudra Pasifik. USS Durham sendiri mulai dibangun sejak 10 Juli tahun 1967 hingga diperkenalkan kepada publik pada tanggal 24 Maret tahun 1968. Kapal ini resmi memasuki masa tugas bersama Angkatan Laut Amerika Serikat pada tanggal 24 Mei tahun 1969. Sepanjang tugasnya, USS Durham pernah menjadi pembawa pasukan logistik hingga persenjataan pada Perang Vietnam tahun 1955 sampai 1975 dan Perang Teluk tahun 1990 sampai 1991. Latihan gabungan RIMPAC memang menjadi kegiatan rutin yang diikuti oleh sejumlah negara selain Amerika Serikat dan Australia. Menurut laporan US Naval Institute yang dikutip dari FIFA Militer, RIMPAC 2020 diikuti oleh 10 negara: Brunei Darussalam, Kanada, Prancis, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Filipina, dan Singapura ikut ambil bagian selain Amerika Serikat dan Australia. Menurut keterangan Komandan RIMPAC 2020 yang juga menjabat Wakil Komandan Armada Ketiga Militer Amerika Serikat, yakni Laksamana Scott Kahn, semula latihan gabungan ini akan diikuti oleh 30 negara dengan lebih dari 50 kapal perang dan kapal selam, lebih dari 200 pesawat serta melibatkan 25.000 personil. Akan tetapi, akibat pandemi virus corona atau COVID-19, jumlah tersebut diturunkan secara signifikan. Awalnya, RIMPAC 2020 direncanakan untuk mencakup hingga 30 negara, lebih dari 50 kapal perang dan kapal selam, lebih dari 200 pesawat, dan 25.000 personil. Itu akan menjadi RIMPAC terbesar hingga saat ini, ucap Kahn. Kami telah menurunkannya menjadi 10 negara, 22 kapal, 1 kapal selam, dan sekitar 5.300 personil yang secara keseluruhan berada di laut. Latihan gabungan bertajuk RIMPAC 2020 memiliki arti penting bagi militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Ajang ini dinilai sebagai salah satu aksi unjuk kekuatan dari Amerika Serikat dan sekutunya menyusul ketegangan dengan China yang kian meningkat. Di balik ambisi China ingin menguasai seluruh Laut Cina Selatan, bahkan yang memungkinkannya untuk berperang dengan Amerika Serikat, tersimpan misi besar untuk memproyeksikan kekuatan militernya di negara-negara Asia Tenggara. Selain itu, China juga ingin menguasai kekayaan sumber daya alam di wilayah ini. Mengutip dari Forbes pada hari Sabtu, sebuah wadah pemikir Amerika Serikat telah mengumpulkan peta interaktif tentang bagaimana pangkalan udara, rudal, dan radar milik China di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Ini memungkinkan Beijing untuk memproyeksikan kekuatan militernya hingga ke Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Peta yang disusun oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional tersebut menggambarkan jangkauan senjata dan radar milik China yang ditempatkan di berbagai pulau kecil dan terumbu karang di Laut Cina Selatan.
Pesawat pembom H-6 milik Cina yang berbasis di Pulau Wudi berjarak sekitar 400 mil dari Hong Kong dapat menyerang target jauh di timur Filipina dan selatan Singapura, termasuk rute perdagangan internasional Selat Malaka hingga ibu kota Indonesia yakni Jakarta. Sementara pesawat tempur J-11 milik Cina dapat menjangkau hingga Singapura, Balikpapan, dan Laut Jawa di Indonesia serta ke timur Filipina. Kemudian Vietnam Selatan dan Malaysia akan berada dalam jangkauan kekuatan udara milik Cina. Demikian juga rudal anti kapal dan anti pesawat milik Cina yang dikerahkan di Kepulauan Spratly, sekelompok terumbu kecil di tengah Laut Cina Selatan. Ini memungkinkan rudal milik Cina menjangkau seluruh wilayah di Asia Tenggara menurut peta CSIS. Dari misi SRIF, sekitar 900 mil tenggara Hong Kong dan 500 hingga 600 mil dari Manila dan kota Ho Chi Minh, rudal jelajah anti kapal YJ-62 dan YJ-12B milik Cina dapat menyerang sejauh pantai Vietnam, Brunei, dan Filipina Pulau Palawan. Peta CSIS ini menunjukkan bahwa dengan menguasai Laut Cina Selatan, Cina dapat menempatkan radar yang sangat dibutuhkan untuk menemukan target pesawat tempur dan rudal. Hanya dari pangkalan udara di Pulau Wudi dan Mrs. Reef, pesawat peringatan dini KJ-500 milik Cina dapat mendeteksi pesawat terbang tinggi di seluruh Vietnam dan sejauh Manila dan Tarakan. KJ-500 dapat mendeteksi kapal yang berlayar di sepanjang pantai milik Vietnam, Brunei, dan Palawan. Pakar urusan Asia CSIS Greg Pauling mengatakan bahwa peta tersebut menunjukkan pentingnya Laut Cina Selatan untuk memproyeksikan kekuatan Beijing di wilayah tersebut. Jika Cina tidak memiliki fasilitas di Spratly, maka Cina tidak akan dapat menempatkan pesawat patroli dan jet tempur di atas Selat Malaka atau Indonesia tanpa pengisian bahan bakar udara atau menggunakan kapal induk di masa depan, kata Pauling. Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya energi dan terletak di dekat jalur perlayaran yang sibuk, telah menjadi sengketa selama beberapa dekade. Cina, Vietnam, Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Malaysia semuanya memiliki klaim yang bersaing di wilayah tersebut. Sementara Amerika Serikat enggan membiarkan Cina mengendalikan perairan yang disayangi oleh begitu banyak sekutu Amerika Serikat. Pauling percaya bahwa banyak pangkalan di Cina meningkatkan peluang Beijing untuk menguasai Laut Cina Selatan. Manfaat utama dari fasilitas Cina saat ini adalah kemampuan untuk memantau semua aktivitas di Laut Cina Selatan dan mendukung pengerahan penjaga pantai dan kapal milisi ke depan. Ini dapat dengan cepat menanggapi aktivitas apapun oleh pihak-pihak Asia Tenggara yang tidak disukai oleh Cina. Itu perlahan akan mendorong orang Asia Tenggara keluar dari perairan ini. Jika strategi itu terus bekerja sebaik yang telah dilakukan, maka Cina akan mengendalikan Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun tanpa harus melepaskan tembakan. Dan itu akan merusak dukungan apapun untuk kehadiran Amerika Serikat di masa depan, ungkapnya. Peta CSIS ini menunjukkan bahwa dengan menguasai Laut Cina Selatan, Cina dapat menempatkan radar yang sangat dibutuhkan untuk menemukan target pesawat tempur dan rudal. Hanya dari pangkalan udara di Pulau Wudi dan Mrs. Reef, pesawat peringatan dini KJ-500 milik Cina dapat mendeteksi pesawat terbang tinggi di seluruh Vietnam dan sejauh Manila dan Tarakan. KJ-500 dapat mendeteksi kapal yang berlayar di sepanjang pantai milik Vietnam, Brunei, dan Palawan. Pakar urusan Asia CSIS Greg Pauling mengatakan bahwa peta tersebut menunjukkan pentingnya Laut Cina Selatan untuk memproyeksikan kekuatan Beijing di wilayah tersebut. Jika Cina tidak memiliki fasilitas di Spratly, maka Cina tidak akan dapat menempatkan pesawat patroli dan jet tempur di atas Selat Malaka atau Indonesia tanpa pengisian bahan bakar udara atau menggunakan kapal induk di masa depan, kata Pauling. Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya energi dan terletak di dekat jalur perlayaran yang sibuk, telah menjadi sengketa selama beberapa dekade. Cina, Vietnam, Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Malaysia semuanya memiliki klaim yang bersaing di wilayah tersebut. Sementara Amerika Serikat enggan membiarkan Cina mengendalikan perairan yang disayangi oleh begitu banyak sekutu Amerika Serikat. Pauling percaya bahwa banyak pangkalan di Cina meningkatkan peluang Beijing untuk menguasai Laut Cina Selatan. Manfaat utama dari fasilitas Cina saat ini adalah kemampuan untuk memantau semua aktivitas di Laut Cina Selatan dan mendukung pengerahan penjaga pantai dan kapal milisi ke depan. Ini dapat dengan cepat menanggapi aktivitas apapun oleh pihak-pihak Asia Tenggara yang tidak disukai oleh Cina. Itu perlahan akan mendorong orang Asia Tenggara keluar dari perairan ini.
Jika strategi itu terus bekerja sebaik yang telah dilakukan, maka China akan mengendalikan Laut Cina Selatan dalam beberapa tahun tanpa harus melepaskan tembakan. Dan itu akan merusak dukungan apapun untuk kehadiran Amerika Serikat di masa depan, ungkapnya.